di Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan saya dan rombongan terbatas tadi akan kembali ke Indonesia tanggal 14 Januari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Presiden Bongbong Marcos, apakah akan membahas soal Laut Cina Selatan, Pak? Karena beberapa hari ini kapal US dan China sedang patroli di situ, mungkin untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Iya, salah satunya. Warna-warni. Izin Pak, terkait dengan kerjasama ekonomi, apakah ada proyek-proyek yang akan ditawarkan dari Indonesia untuk di pertemuan di tiga negara itu ya Pak? Ya banyak, jadi banyak memang karena investasi kita di Filipina juga banyak, investasi kita di Vietnam juga banyak, kemudian kita juga Brunei Darussalam juga ingin banyak investasi di Indonesia, karena beberapa kali pertemuan di forum-forum ASEAN selalu saya sampaikan, tapi ini saya kira memang memerlukan pertemuan khusus di Filipina, di Vietnam maupun di Brunei. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Terima kasih. Presiden Marcos Junior, terima kasih atas sambutan hangatnya kepada saya dan delegasi. President Marcos Jr., thank you for the warm welcome extended to me and my delegation. 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina adalah momentum baik untuk lebih memperkuat kerjasama konkret kedua negara. 75 years of Indonesia-Philippines diplomatic relations is an excellent momentum to further strengthen concrete cooperation between our two countries. Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, di bidang politik dan keamanan, kami sepakat memperkuat kerjasama perbatasan, dan telah saya sampaikan pentingnya mendorong percepatan revisi Border Patrol Agreement, Border Crossing Agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. In this connection, I would like to convey three things. First, in the field of politics and security, we have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment. Yang kedua, bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perdagangan, kami sepakat terus membuka akses pasar, dan Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special safeguard measures untuk produk kopi Indonesia. Second, in the field of economy, in order to enhance trade, we agreed to continue to open market access, and Indonesia seeks the Philippines' support related to special safeguard measures on Indonesian coffee products. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina, dan untuk groundbreaking North-South Commuter Railway Project penting untuk dipercepat. I also appreciate the Philippines' trust in Indonesian SOEs in the construction of Philippines' important infrastructure
and for the groundbreaking of the North-South Commuter Railway project, which is important to be accelerated. Yang ketiga, terkait kawasan, kami sepakat pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN yang bukan hanya sekedar jargon, serta ASEAN yang harus terus berpegang pada prinsip hukum internasional dan menjaga positive force untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Terima kasih. And we try to raise the issues that's related to Indonesian SOPs. Yes, in the Philippines. I appreciate support and trust of Philippines Department of Transportation toward Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian kunjungan bilateral yang dilakukan atas undangan Presiden Filipina, Presiden Marcos Junior telah selesai, dan kemarin acara kenegaraan bersama Yang Mulia Presiden Marcos Junior juga berjalan dengan lancar. Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT PP dan PT Adikarya, berhasil mendapatkan 2 kontrak kerjasama melalui lelang senilai 8,5 triliun rupiah. Selain itu, tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina, dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia, seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL. Artinya, saya yakin BUMN Indonesia, baik di sektor karya-karya maupun pertahanan, jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan, akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global. Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan, dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.